Oke, kita bahas latihan soal tata nama. Jadi kayak biasa ya videonya dibagi-bagi per 10 soal supaya nggak terlalu panjang. Oke, kita bahas nomor 1. Rumus molekul yang tepat untuk senyawa barium fosfit. Kalian tinggal mengecek ke daftar tabel anion kation. Barium ini muatannya 2+, ion Ba 2+, ion fosfit itu ion PO3 3-. Jadi senyawa barium fosfit, rumus molekulnya adalah Ba3 PO3 2 kali. Jadi supaya menghasilkan senyawa yang netral, Ba ini harus dipasangkan setiap 3 ion Ba dipasangkan dengan 2 ion fosfit. Jadi rumus molekulnya Ba3 PO3 2 kali. Nomor 2, di sini ada senyawa AlCl3. Nah, ini terdiri dari unsur aluminium, unsur logam, dengan unsur klor, unsur non-logam. Jadi jenis senyawa yang terbentuk adalah senyawa ionik. Senyawa ionik biner karena terdiri dari 2 jenis unsur. Jadi penyebutan namanya cukup aluminium klorida saja. Nomor 3, rumus molekul yang tepat untuk senyawa mangan 2 sulfida. Nah, mangan 2 ini artinya ion mangan yang muatannya 2+. Sedangkan ion sulfida itu adalah ion S muatannya 2-. Jadi mangan 2 sulfida itu adalah senyawa MnS karena satu ion Mn 2+ cukup dipasangkan dengan satu ion S2- aja. Yang keempat. Nah, di sini ada 3 senyawa. Senyawa yang pertama terdiri dari nitrogen dan oksigen. Dua-duanya unsur non-logam. Jadi senyawa yang terbentuk ini adalah senyawa kovalen biner. Nah, tata namanya memang harus melibatkan jumlah atomnya. Karena di sini ada 2 atom nitrogen, jadi namanya dinitrogen. Karena ada 4 atom oksigen, jadi kita beri awalan tetra oksida. Akhirannya diganti akhiran ida ya. Jadi tata nama yang pertama benar. Yang kedua ini senyawa ionik karena Na-nya logam, O-nya non-logam. Jadi harusnya nama yang benar itu hanya natrium oksida saja. Pada senyawa ionik tidak perlu menuliskan jumlah atomnya berapa. Jadi cukup natrium oksida saja. Nah, ini adalah senyawa ionik biner. Yang ketiga, di sini ada senyawa yang terdiri dari, kalau kita uraikan, di sini ada ion kalium dan ion sulfat. Ini adalah senyawa ionik. Memang bukan ionik biner ya, ini dimasukkan ke kategori ionik poliatom. Nah, kalau terbentuk senyawa berarti setiap 2 ion kalium itu harus dipasangkan dengan 1 ion sulfat. Jadi rumus molekulnya K2SO4 dan namanya adalah kalium sulfat, benar. Nomor 5, rumus molekul yang tepat untuk senyawa kalsium oksida. Kalsium itu ion Ca2+, oksida ion O2-. Magnesium oksida Mg2+, O2- ion-ionnya. Amonium bromida, amonium itu ion NH4+, bromida itu ion Br-. Nah, rumus yang tepat gimana? 1 ion Ca itu harus dipasangkan dengan 1 ion oksida. 1 ion Mg juga dipasangkan dengan 1 ion oksida. 1 ion amonium itu harus dipasangkan dengan 1 ion bromida. Jadi tata nama yang tepat itu adalah CaO, MgO, dan NH4Br. Di sini tidak ada jawaban yang tepat. Jawabannya ini. CaO, MgO, dan NH4Br. Nomor 5. Ditanya muatan ion timbal pada senyawa PbS. Nah, di sini kan ada ion timbal dan ada ion sulfida. Ion timbal itu ada 2 variasi, ada yang muatannya 2+ dan 4+. Nah, tapi karena pasangannya ion sulfida muatannya yang udah fix nih. Muatannya fix 2-. Ingat aja sulfur golongan 6A, dia akan menarik 2 elektron supaya jadi oktet. Nah, karena di sini Pb-nya 1 dan S-nya 1, berarti kita berkesimpulan muatan ion Pb-nya adalah 2+. Nomor 7. Rumus molekul yang tepat untuk senyawa asam klorat. Asam, kationnya H+, klorat. Klorat itu ClO3-.
Asam periodat, asamnya H+, periodat itu ion IO4-. Asam bromid, ion bromid itu ion BrO2-. Semuanya ada di daftar tabel ya, tinggal dicek aja. Jadi rumus molekul yang tepatnya itu HClO3, HiO4, dan HbRO2. Nomor 8, unsur X memiliki 20 proton, berarti nomor atomnya 20. Dan 20 neutron, berarti nomor masanya 40 ya. Jumlah proton dan neutronnya 20 ditambah 20, 40. Nah, rumus molekul yang tidak mungkin terbentuk jika ion X berikatan kimia adalah, nah, dari jumlah protonnya kita bisa tahu jumlah elektronnya juga sama nih, 20. Konfigurasi elektronnya gini nih, versi Niels Bohr. X ini mempunyai 2 elektron valensi. Jadi X di golongan 2A. Biasanya karakteristik unsur golongan 2A itu energi ionisasinya rendah dan cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi ion X di sini muatannya 2+. Nah, seandainya dipasangkan dengan Mg, Mg ini adalah suatu kation. Biasanya kalau kita tahu Mg ini ada di golongan 2A, dia cenderung bermuatan 2+ juga. Nah, nggak mungkin kan ya kation sama kation bersenyawa ionik. Tapi kalau dipasangkan dengan ion nitrat, kebetulan ion nitrat itu muatannya NO3-1. Jadi kalau X dipasangkan dengan NO3, betul, nanti dia jadi X NO3 2 kali, supaya netral ya. Nah, kalau dengan oksida, ingat oksida juga muatannya 2-. Jadi XO juga ini adalah rumus molekul yang benar. Jadi jawabannya 2 dan 3 ya. Nomor 9. Unsur Y terletak pada golongan halogen, golongan 7A, periode 3. Senyawa yang mungkin terbentuk adalah, nah, ingat golongan halogen itu cenderung menjadi anion untuk mencapai kestabilan. Menarik 1 elektron atau menerima 1 elektron. Nah, ini emang biasanya golongan 7A itu kan keelektronegatifannya tinggi ya. Jadi kalau dipasangkan dengan ion Fe, yang kebetulan Fe-nya 3+, ya bisa aja dia akan menjadi FeY3. Kalau dipasangkan dengan ion amonium, ion NH4 tentu akan menghasilkan senyawa NH4Y. Jadi satu ion amonium dipasangkan dengan satu ion Y-. Kalau dengan strontium, kita ingat strontium ini golongan 2A. Jadi kalau dia menjadi ion juga muatannya pasti 2+. Nah, kalau dipasangkan dengan ion Y-, jadi akan membentuk SrY2. Jadi di sini ketiga kemungkinan senyawa mungkin atau bisa benar. Oke, nomor 10 kita ditanya ion besi 2, itu berarti artinya besi yang muatannya 2+, ditemukan pada senyawa yang mana? Di senyawa pertama, Fe atau besi ini dipasangkan dengan ion hidroksida. Ion hidroksida muatannya -1. Karena ion hidroksidanya ada 3, berarti di sini Fe-nya 3+. Nah, di senyawa yang kedua, Fe ini dipasangkan dengan ion oksida. Ion oksida muatannya 2-. Karena rumus molekulnya Fe2O3, berarti pasti Fe-nya 3+ nih. Nah, yang ketiga, ini di sini kita punya ion Fe dan ion arsenat. Ion arsenat ini muatannya 3-. Rumus molekul senyawa yang diperoleh di situ adalah Fe3HSO4 2 kali. Nah, ini kan diperoleh dari penggabungan ion Fe2+ dengan ASO4 3-. Jadi hanya nomor 3 saja yang mengandung ion Fe bermuatan 2+.